kembali lagi di Marky Roll. Mari kita ngobrol. Dengan Riri di sini. Iya di sini. Dan kita ada kedatangan tamu. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan diri. Kak Evi. Hai, aku Evi. Berangkat. Richard. Richard siapa itu Richard? Andre. Oke. Statusnya apa nih sekarang? Berteman? Hubungan tanpa status. Nanya aku. Oh, ini nanya aku apa nanya Evi? Sudah bertunangan. Oke. Cincin kita mana nih ya? Nggak ada, masih perlu Ini nggak palsu loh. Oh. Nggak KW-KW, nggak kaleng-kaleng. Oke, hari ini kita akan bahas tentang healthy relationship. Oke, pertanyaan pertama. Jadi gimana nih sampai bisa kenal, sampai akhirnya bisa jadi tunangan nih, kayak gimana ceritanya? Apakah kayak ketabrak di mana di jalan gitu, habis itu ketemu nggak sengaja atau gimana gitu? Silakan diceritakan. Namun diangkut. Iya, ketemu di. Ini apa namanya? Kenapa nggak nanya dari kami lahir aja? Kepanjangan kita. Soalnya ini dijadikan apa? Diceritakan kayak buku sejarah nanti. Ada biografi. Panjang ceritanya. Bisa lo kamu sendiri jauh jarak mereka. Aku situ aja. Dari apa tadi lahir? Dari lahir. Dari ini. Dari Pertama dekat. pertama kenal. Oh, kenal. Ya, pertama Yang nggak mungkin kenal. kan? Bisa dekat kalau nggak kenal. Iya. Iya. Siapa nih yang duluan? Kak Evi atau Kak Andre? Boleh. Pingsut kan dulu. Sweet. Mau batu gunting kertas dulu kan? Aku deh, aku. Suaranya. Bumbus. Pertama kali kenal itu waktu SMA. Oke. Sebenarnya kenalnya udah lama ya, cuman baru kenal tuh kayak dari teman gitu. Jadi aku punya teman satu sekolah, terus ternyata teman aku satu sekolah itu teman dekatnya dia waktu dari kecil sampai dia SMA, pokoknya sampai dia gede kayak gini. Ya, dari umur 2 tahun lah temenan. Oke. Enggak bener. Oh iya. Oke, next. Kenal dari situ, terus dia kan dulu tuh kayak temanku ini kayak suka F1 gitu loh. Jadi dia bilang kayak gini, aku nggak ada pulsa nih, minta tolong dong, SMS-in teman aku, dia bilang kayak gitu. Jadi kok aku yang SMS-in, dia bilang, masa aku yang SMS-in, dia bilang gitu. Oh ya udah, aku yang SMS-in. Terus yang pertanyaan pertama tuh adalah, urutan F1 sekarang apa ya? Gitu. Terus dia jawab kayak gini, ini siapa tiba-tiba nge-SMS itu cuma SMS ya, belum ada BBM, belum ada WhatsApp. Zaman SMS. Terus dia bilang, loh ini siapa yang nge-SMS, dia bilang kayak gitu. Kok tiba-tiba nanyain soal F1, ini orang siapa, dia bilang gitu. Enggak sopan. Langsung nanya F1, enggak memperkenalkan diri. Ya namanya waktu SMA tuh kan gengsi kan, apalagi tuh tahu yang SMS-in cowok kan, ya pasti gengsi lah waktu itu. Terus aku bilang sama dia tanya, ini siapa emang? Terus aku jawab kayak gini, ya manusia lah, bilang kayak gitu. Ayo cepet dia jawabnya apa? Ini urutan iPhone-nya siapa gitu loh. Terus dia beritahu kan, terus dia bilang, tetap aja dia nanya terus, ini siapa? Dia bilang kayak gitu. Terus dia bilang apa? Aku lupa deh. Oh ya, dia bilang kayak gini, emang ini siapa sih dari tadi SMS ini namanya? Dia nggak jelas kamu tuh siapa, dia bilang kayak gitu. Terus aku bilang, oh aku nih teman kamu gitu. Ternyata kan baru tuh emang kenal gitu, maksudnya tahu orangnya siapa, tapi yang deket kayak gitu belum gitu. Karena ya tahu kan, sering lihat juga karena dia sering ke sekolah aku, kan beda sekolah. Sering ke sekolah aku juga, jadi ya aku tahu gitu loh. Oh ini namanya Andre sih. Oke. Mungkin Bapak ada pembelaan. Pembelaan Pak. Apa namanya? Kita memang sebenarnya sudah tahu gitu. Cuman memang belum kenal lebih dekat. Jadi ya nggak sengaja juga sih teman kami itu, teman aku itu teman dekatku yang umur 2 tahun itu. Umur 2 tahun temannya Pak? Iya. Oh dari 2 tahun. Iya. Dari 2 tahun, sorry. Bukan waktu 2 tahun udah.
Nah itu, jadi kayak dicomblangin gitu ya. Nah, Oke, macam belang. gitu. Ya, diikutin aja sih, ngikutin aja. Terus Terus? apa namanya, mulai SMS gitu kan. Cuman ya aku bilang tadi caranya untuk memperkenalkan diri, jadi penasaran siapa nih orang. Ternyata kamu bilang kan waktu itu nama Nama aku. Epi. Oh Epi. Oh Banyak ya, jadi kan partner. kenal gitu kan. Oh ternyata Epi gitu. Oh langsung tahu gitu. Oleh memang sudah tahu juga lah. Nah jadi ya udah, mulai dari situ kita ya memang masih belum intens sih. Karena kebetulan waktu itu kamu sudah ada pacar lah. Sudah putus. Oh. Kenapa kamu nanya? Enggak, aku lupa soalnya ya, waktu yang Parah lupa. yang pertamanya, waktu yang pertamanya itu loh. Nah, ya kalau aku sih sendiri waktu itu. Sendiri apa nih? Sendiri. Sendiri di kesunyian malam, yang pikiran. Oh, bisa. Oke. Terus deketnya berapa lama? Kalau dekat itu kalau nggak salah ya sekitar 3 minggu. 3 minggu doang. Iya, habis itu langsung aku tembak. Gitu. Tembak pakai apa? Enggak sebulan. 3 minggu masih ingat aku. Oh ya lupa. Kan 2011 guys, nggak Enggak ingat. kan kamu kan Agustus kan. Nah, 17 Agustus kamu ulang tahun. Kalau dari akhir Juli itu sampai tanggal 17 Agustus itu aku nembak. Ih, kita kenal dia Siap-siap ada perkelahian habis ini. Siap-siap. Mamanya dia meninggal. Siap-siap ada perkalian. Ya sekitar itu. Ya hampir sebulan. Sebulan. Oke. Iya. Hampir sebulan lah. Aku tadi nyebutin nama temanku lagi lah. Oke. Oke, berarti deketnya selama sebulan. Iya, habis itu ya aku nyatakan cinta gitu kan, cinta monyet. Oh, ada bau monyet kan? Rencananya mau bawa monyet. Oh, monyet hidup-hidup. Ini aku cinta nih, ini monyet sebelah aku gimana? Gitu kan. Kamu mau terima nggak? Ya, pasti nggak diterima lah. Jadi waktu itu karena aku kan memang tipe orangnya yang nggak mau terlalu lama-lama dekat gitu. Kalau udah suka ya suka. Nggak tahu nih ceweknya suka juga apa enggak sama aku gitu. Yang penting aku nyatakan dulu. Oke. Nah, jadi sengaja kan nembaknya di momen saat dia ulang tahun. Tanggal 17 Agustus. 17 Agustus itu kan semua seluruh dunia kan seluruh bangsa Indonesia kan Iya. merayakan ulang tahunnya dia. Iya sih benar. Iya benar. Nah, tembaklah di situ. Terus? Setelah itu Itu ya diterima langsung. aku nggak usah cerita ya cara nembaknya gimana gitu, caranya kan masing-masing gitu. Ya aku ngomong langsung gitu. Oke. Akhirnya dia kasih jawaban juga di hari itu, dia terima, jadianlah kita. Oke. Terus untuk ke Evi nih, nyesel nggak? Nyesal enggak sih? Oke. Karena kami berdua itu dari awal dekat sampai kami pacaran, itu orang tua kalian tuh bener-bener tahu gitu loh. Kalau kami tuh dekat sampai kita pacaran ya. Nah, jadi itu kayak nggak ada yang tertutupi sih ketika Nggak ada backstreet? Nggak ada. Kami nggak ada backstreet. Ceritakan yang kamu bilang aku cowok pertama yang jemput kamu di rumah. Iya, dia nih cowok pertama yang jemput aku Ke sekolah. berangkat ke sekolah. Oke. Sebelumnya nggak pernah? Nggak pernah aku yang tukang jemputin orang. Oke. Dia pertama kali dengan PD-nya dia Sempat bilang kayak kikuk gini. ya. Dia bilang kayak gini. Boleh nggak aku jemput kamu berangkat ke sekolah? Dalam hatiku baru pertama kali ini aku dijemput sama cowok. Ini gimana ya mamaku? Mamaku pertama kali pas hari aku bilang aku mau dijemput sama cowok, itu mamaku tuh pura-pura aja di depan sambil memotongin tanaman, padahal mau lihat siapa cowoknya yang jemputin. Terus, tapi aku karena kebetulan aku juga ngeliat kan waktu dia datang, terus dia bilang kayak gini, dia permisi kok, dia bilang, selamat pagi tante, aku mau iya kan, gimana yang mengalami. Tante, kaget juga kan tiba-tiba ada mamanya. IP-nya ada teh. Boh,
kamu Andre katanya. Iya Jadi teh. orang tua kami tuh kenal. Tuh, Nah, saling kenal. Kenal. ada katanya. Jadi kami berdua deket waktu kenal pertama deket pertama gitu. Terus jalan kan. Itu tuh orang tua kami tuh tahu kan berdua jalan. Oke. Malah kayak orang tua kami tuh saling kontak gitu loh. Anak aku bawa anak kamu jalan gitu. Oh, kayak secara nggak langsung tuh kayak orang tua tuh kayak udah mau merencanakan anak ini mau dibawa kemana ya? Iya betul. Secara Aku nggak masih langsung. SMA kan. Iya. Iya benar. Tapi waktu itu sudah pacaran apa belum? Oh belum ya. Belum. Kami Itu masih temenan PDKT. dekat. Masih dekat Masih tapi aku dekat. sudah berani jemput dia gitu. Gila Makanya kan sih. ya bisa dibilang masa-masa SMA barbar ya. Ya. Bahasanya kalau sekarang tanpa permisi lah. Oke, tanpa permisi. Oke. Permisi juga sih ya. Iya kan datang ke rumah kan? Iya. Sudah kasih kepastian Iya. maksudnya udah ada rambu-rambu apa kayak gitu. Sih. Oh ya, sebelum akhirnya nih memutuskan jadi pacaran. Nah, pas ngeliat ke Andre nih, ini nih orang yang aku idam-idamkan gak sih? Kayak pernah nggak kepikiran kayak gini? Ini nih cowok yang aku bayangkan gak sih? Iya, sesuai kriteria nggak sih? kriteria Sesuai kan tipe nggak sih? biasanya kan kalau kita Dan cewek bohong. kan pasti kita punya kriteria kan, kayak misalnya apalagi aku tahu kayak Epi ini suka K-pop, jadi kayak kalau mungkin bisa aja kayak dibandingkan kayak artis Korea atau kayak gimana kriterianya. Nah, gimana? Kayak gimana Jauh deh? panggang dari api kan. Aku pernah kan cerita sama dia. Sebenarnya tuh kamu tuh bukan tipenya aku, bilang kayak gitu. Karena mungkin tipe salah satu dia memang masuk di kriteria ya tipenya aku gitu loh. Karena dia tinggi itu doang sih. Ya dulu aku Makanya aku kasihan ya sih karena ngefans K-pop ya, jadi kita tuh kayak berpikir aduh aku pengen punya pacar kayak opa gitu kan, putih, tinggi gitu kan, mata sipit gitu. Ini mata sih. Perlu kita tampilkan nggak foto Pak Andre zaman SMA? Dulu rambutnya diri-diri lu. Itu balon lengket pecah. Itu badan hitam udah kayak dari belantara gitu. Digosok tuh kayak gosok terong yang dipanggang gitu. Terus Kak, setelah itu gimana bisa nerima? Iya. Nerima pertama karena dia anaknya baik juga lah. Maksudnya dia dari awal tuh udah kayak permisi gitu nah sama keluarga, sama orang tua gitu. Dan lumayan kenal juga orangnya, bahwa orangnya nih apa ya, cinta gitu loh sama keluarga. Ya yang pasti ya aku menilainya dari situ gitu loh. Dia kalau dia baik sama orang tuanya, dia baik sama saudaranya, ya otomatis dia juga akan baik gitu loh sama aku. Karena yang terdekat aja yang tiap hari nih deket sama dia, pasti kita bisa lihat dari situ gitu loh, bahwa ini cowok nih baik nggak sih gitu. Cara dia nge-treat people gitu kan. Mm-mm. Oke. Lagi dia anak mami bang. Apakah di dalam hubungan kalian ada boundaries atau enggak batasan, terus habis itu kayak jarak untuk kayak me time, ngerjain hobi ataupun apa, ada enggak gitu loh? Ada kayak misalnya, contohnya kayak me time deh. Kayak misalnya kayak dia kan berdua nih punya hobi nonton. Misalnya nih, karena kami kan sekarang berjauhan ya. Sering juga kayak misalnya dibilang aku nih lagi nonton, dibilang kayak gitu. Atau aku juga sering bilang aku me time dulu lah nonton, dibilang kayak gitu. Kami juga belajar saling menghargai gitu loh dengan hal-hal kecil. Contoh, ya contohnya kayak ya kita memberi waktu, waktu untuk pasangan kita tuh menikmati gitu loh waktunya dia. Kayak kemarin ya. Kayak Minggu kemarin kan Apa tuh? sempat aku kan pengen telepon dia. Iya, dia pengen. Nah, Terus? kan jam berapa ya? Jam 9 malam gitu kan. Memang biasanya kami teleponan ya jam segitu. Oke. Aku telepon dia kan video call langsung, terus dia bilang, "Oi, kenapa?" "Enggak, kamu lagi ngapain?" "Kamu nih, aku nih lagi nonton," katanya, "movie time." Oke. "Oh, nonton apa?" Terus dia bilang kan nonton drama ya. Nonton drama. Oke. Aku kangen, aku mau ngobrol sama kamu, kataku. Gitu kan.
Nanti aja besok ya. Terus ya udah aku bilang kan, ya udah kamu nonton aja. Besok juga bisa. Jadi kayak seolah-olah ngambek gitu kan. Terus dia bilang jangan marah. Enggak marah gitu. Bisa ngambek. Enggak ngambek. Oh gitu. Enggak ngambek karena sudah tobat gitu ya. Kalau dulu, aduh. Nggak bisa tuh pasti perang. Perang dunia itu Bang. Ya sebenarnya sampai kalau diceritakan dari dulu sampai sekarang tuh banyak proses sih sebenarnya. Yes. Ya aku contohnya kayak tadi, kayak misalnya dia bilang tiba-tiba dia mau nonton dulu. Terus sebenarnya harus kalau yang dulu kami pasti perang tuh. Pasti kelahi ya. Berantem gitu. Tapi aku coba mengerti gitu loh. Mengerti dia juga pengen waktu untuk me time gitu loh. Nonton gitu. Ya udah aku pikir besok juga bisa gitu. Ya udah aku kasih kesempatan dia nonton. Ya udah besok aja kita telepon, kamu nonton aja dulu, nanti kita bisa lanjut di chat aja sambilan gitu. Ya udah oke katanya gitu kan. Saling mengerti. Ya udah gitu, aku juga dia tanya kamu ngapain, ya udah aku ngisi juga dengan aktivitas sendiri. Aku nonton YouTube gitu. Dia kan nonton drama Korea, ya udah aku nonton YouTube gitu, contohnya gitu ya. Barusan minggu kemarin itu kami dua. Oh, Belajar menghargai lah. Belajar menghargai. Maksudnya ya setiap orang juga pasti punya waktu sendiri gitu kan untuk apa sih ngerjain hobi ataupun apa kesukaannya, nonton gitu kan. Yang pasti intinya saling percaya nggak sih? Iya, Betul, itu pasti. harus. Gimana kalau tentang keterbukaan, kejujuran? Terbukaan, kejujuran itu suatu hal yang penting gitu. Nah, jujur aku dulu orangnya adalah orang yang susah percaya gitu. Waktu masa-masa kami menjalani hubungan kami ini banyak lah kami ngalamin pastinya. Putus nyambung itu udah berapa kali ya? Berapa tahun nih? Dari 2011. Berapa tahun ya? 9 tahun. Hampir 9 tahun. Yes. Tapi itu ya ada putus nyambungnya juga gitu. Nah, dulu kayak aku orangnya termasuk orang yang susah percaya. Dan apa ya namanya? Kayak aku nih adalah orang yang harus diprioritaskan. Jadi kami dua Epi ini sebenarnya beda jauh gitu. Aku orangnya adalah orang yang suka megang gadget gitu. Nah, Epi kebalikannya, adalah orang yang jarang megang gadget. Nah, ketika kami komunikasi, itu pasti kendalanya di situ gitu loh. Ketika kami chatan, dia lama balasnya, bisa sampai 1 jam itu bisa sekali balas. Bahkan pokoknya dalam 2 jam, dalam 3 jam itu biasa lah bagi dia gitu. Konflik kan, sering konflik juga. Kenapa kamu jarang lama balas? Ya aku kan nggak selalu 24 jam pegang HP gitu. Nah itu pasti jadi konflik, berdebat kan di situ. Akhirnya jadi berantem. Nah, aku nih orang yang kurang percaya gitu. Dia ini sebenarnya ngapain aja gitu loh. Curiga. Iya, dia nggak megang HP ini ngapain gitu. Apa aja yang dikerjainnya? Ya memang kan kamu kan kuliahnya kan di luar juga. Lagi kuliah, lagi ngerjain tugas. Kami LDRan. Kalau aku kan memang pure di Palangkaraya. Nah, si Evi kan di Surabaya waktu itu. Waktu zaman kuliah gitu. Nah, itu sering lama gitu balas chat. Ini ngapain aja gitu. Namanya aku juga masih, pemikiranku juga masih belum dewasa ya. Kemana-mana gitu mikirnya. Wah, ini bisa jalan sama orang, misal gitu ya. Dia mikirnya gitu. Sempat sih terlintas gitu. Tapi aku orangnya juga suka bukan mendam sih, aku tahan-tahan dulu gitu. Nanti bisa diutarakan mungkin nanti saat waktu yang tepat gitu. Nah, keterbukaan itu penting loh. Kejujuran juga. Aku orangnya adalah orang yang suka terbuka gitu. Kayak misalnya contohnya ketika kamu lagi ada masalah gitu, kamu bilang aja gitu ke aku apa yang bisa aku bantu gitu. Nah, Epi ini orangnya agak tertutup gitu, jadi nggak semua hal harus aku ceritakan ke kamu. Katanya sempat dia ngomong kayak gitu loh. Lah, terus apa gunanya aku sebagai pasangan kamu gitu loh. Iya, dia kan ngomong enggak semua hal bisa aku ceritakan ke kamu, ada hal yang aku harus keep dulu. Gitu. Nah, kami dua ini kebalikan ya. Aku suka sebenarnya. Kamu itu berlawanan. Iya. Iya. Jadi aku tuh maunya tuh dia harus terbuka gitu. Supaya apa?
supaya aku juga bisa kasih solusi, aku bisa jadi teman buat dia gitu dalam permasalahannya. Nah, Epi itu orang sukanya apa namanya, nggak harus diceritakan semuanya, ada beberapa aja yang harus diceritakan. Kayak gitu ya. Hubungan yang sehat itu sebenarnya hubungan yang kita saling terbuka, supaya apa, kita hubungan itu bukan tentang aku saja gitu, tapi antara aku dan kamu gitu. Jadi kamu jangan egois hanya mikirin dirimu sendiri, tapi dalam hubungan itu juga kita bisa membangun pasangan kita gitu. Keterbukaan penting, sama apa tadi, kejujuran Iya, juga. kejujuran. Kita harus jujur, Jangan bohong. nggak boleh, itu dosa. Nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Sekecil apapun kita jujur, kita ceritakan gitu, karena satu kebohongan kecil saja bisa menambah kebohongan Iya, lainnya. nanti kebiasaan kan. Iya. Betul tuh, harus jangan ya. Oke. Gila, keren. Menurut Bisa aku tuh, Iya. menurut aku dia tuh menurut dia sih. Kamu lagi. Menurut aku keterbukaan itu penting ya. Tapi keterbukaan itu juga harus dilandasi dengan rasa percaya gitu loh sama pasangan. Oke. Aduh, Ri, wafer enak ya. Lanjut. Kalau kita nggak percaya sama pasangan kita, otomatis akan sulit buat kita untuk kita terbuka gitu sama pasangan. Karena tanpa ada rasa percaya itu, pasti kamu kayak, dia kayak, mas dia aku cerita sama dia nanti dia kayak gini gitu. Dan rasa percaya itu juga akan menimbulkan rasa aman gitu loh di dalam sebuah hubungan gitu loh. Kalau kamu merasa hubungan kamu ini nggak aman, kayak misalnya contohnya dia nih, dulu tuh kayak harus balas tuh cepet. Harus, nggak boleh. Kalau misalnya aku nggak balas cepet tuh yang dihubungin orang lain, misalnya kayak saudaraku, dia ngubungin Evi di mana, kok dia ngubungin telepon, dia balas Eva ya. Eva. Kembaran. Terus Nyebut lagi. Gak apa-apa. si dia tuh orang kayak gitu, harus kayak cepet balas, kayak aku tuh kayak mesti lapor gitu loh. Itu membuat aku tuh kayak merasa hubungan ini kayak aku merasa kayak nggak aman gitu loh. Kayak nggak ada damai sejahtera di hubungan ini. Iya, itu jadi pressure buat aku sendiri. Karena aku seperti kayak dituntut sama dia, dan itu tuh menjadi ketakutan juga di dalam diriku. Kayak misalnya aku lambat balas chat, takut, atau lambat ngangkat telepon, takut apa? Takutnya dia marah, dia pokoknya ngambek gitulah. Dan akhirnya aku ngerasa ini yang membuat seringkali hubungan tuh kayak sering retak itu adalah kayak kamu tuh nggak ada damai sejahtera di hubungan kamu nggak ada rasa aman gitu di hubungan kamu. Aku bener-bener kayak dulu tuh bener-bener kayak masa-masa proses yang kami jalanin gitu selama ini nih, kayak bener-bener tuh begitu banyak gitu loh, dari yang nggak dewasa secara pemikiran kami, dimana 1-2 orang ketemu dengan pemikiran yang nggak matang, itu tuh kayak batu nabrak batu gitu loh. Jadi akhirnya akan selalu ada namanya crash di dalam hubungan Saling itu. nyakitin. Saling menyakiti. Jadi kayak lah kamu kan kayak gitu buat aku marah, atau misalnya kan kamu orangnya posesif gitu misalnya. Ya aku juga wajar dong kalau aku posesif sama kamu. Akhirnya di dalam hubungan tuh jadi kayak kamu ngelakuin itu, aku juga akan ngelakuin ini gitu. Saling ngebales, nggak mau kalah. Gitu. Dan akhirnya karena rasa nggak aman dan rasa damai sejahtera di hubungan tuh nggak ada, ya timbullah bisa namanya kebohongan gitu loh. Kebohongan dalam artian misalnya kayak gini, contoh deh, kayak misalnya dia ngehubungin aku terus aku lama nggak balas, aku lama nggak balas gitu ya. Padahal aku nih ngeliat nih chatnya dia, tapi aku malas. Karena apa? Karena aku ngerasa nggak cuma takut, tapi aku ngerasa kayak aku jadi rese gitu loh sama dia. Kesel Karena apa? Kayak aku tuh kok aku nih, kita kan baru pacaran gitu loh. Maksudnya bukan baru pacaran, maksudnya kita masih di dalam tahap pacaran gitu loh. Jangan menganggap bahwa di tahap pacaran itu kita benar-benar memiliki pasangan kita seutuhnya gitu loh. Ada hal-hal yang dia belum ada batasan itulah di situ gitu loh. Yang nggak bisa dia selalu harus tahu apa yang kita lakukan. Bukan berarti kita nggak jujur ya, cuman ada hal-hal yang
mungkin di tahap pacaran itu makanya itu kita selalu mengenal juga karakter sih di situ. Karakter. Bahwa oh ternyata pasangan aku ini tertutup, oh ternyata pasangan aku ini orangnya terbuka, atau oh pasangan aku ini kalau punya masalah atau menghadapi masalah atau konflik di dalam pacaran tuh orang ini pengen cepet selesai, tapi yang satunya malah kayak lebih kita tenangin dulu baru kita ngomong gitu. Kalau aku tipikalnya kalau misalnya ada masalah kita tenangin dulu baru kita ngomong, karena kalau aku pikir kalau ketika lagi emosi terus kita selesain tuh kita nggak pernah tahu apa yang kita omongin karena kita kebawa emosi kan. Kita nggak pernah tahu apa yang kita omongin tuh nyakitin pasangan kita karena kita ngeluapin apa yang kita rasain gitu loh. Nggak ada titik temunya jadinya. Yang ada malah Makin dia besar. kayak gini nih, aku juga kayak gini. Nah itu juga yang bisa buat kami berdebat, karena kadang ketika kami ada masalah nih, sedang lagi berantem gitu loh. Tipe kami dua ini memang berkebalikan, dia orangnya nggak mau langsung gitu terburu-buru menyelesaikan masalah. Nah kalau aku kebalikannya, aku kalau bisa masalah itu langsung selesaikan hari itu juga gitu, karena buat aku supaya kita tuh beres gitu, supaya besoknya itu kita nggak bawa masalah yang lain lagi. Nah itu jadi sering debat kami di situ, hanya karena menyelesaikan masalah. Kalau Evi dia lebih dia tenangin dulu gitu, besok baru kita bisa ngobrol. Nah kalau bisa diselesaikan saat itu juga, aku dan kamu harus ngomong gitu loh, apa kamu mau ngomong apa gitu, apa yang mau kamu sampaikan, apa yang pengen aku sampaikan aku bakal sampaikan gitu loh, supaya kita clear. Nah besoknya kita sudah lupakan masalah itu gitu, jadikan pelajaran. Nah karena seperti sering berdebat masalah kayak gini, masalah itu bisa sampai berhari-hari akhirnya. Jadi jadi dia nggak balas chat aku gitu kan, besoknya masih belum dibalasnya juga. Aku tahu sih memang dia pengen nenangin diri. Nah aku juga pengen, kenapa nih gue dibalas malah jadi marah kan akhirnya. Itu dulu sih waktu masih belum berubah gitu. Kami belum dewasa. Ya tipe aku kayak gitu. Beda kan, kami dua ini sebenarnya beda jauh. Tolak belakang. Susah nyentuhinnya sebenarnya. Kayak magnet yang berbeda kutubnya. Apalagi aku lagi atau ya? Mau tanya apa? Ya deh. Nah kan tadi dijelasin kan kayak masing-masing punya perbedaan sifat yang sangat jauh berbeda, sampai kadang akhirnya tuh bisa berantem dan lain-lain. Nah di saat itu tuh kapan sih kalian ngerasa sadar kalau ini nih salah dan aku tuh harusnya dewasa, aku tuh nggak boleh ngelakuin hal kayak gini kalau aku pengen punya hubunganku menjadi lebih baik dan pengen punya masa depan yang baik dari hubungan ini. Kapan sih kalian ngerasain harus berubah dari yang memperbaiki keadaan itu? Kadang kalau kita berantem ya, kita sempat beberapa mungkin nggak kontekan gitu. Nah di situ momen untuk kita introspeksi gitu. Refleksi diri. Iya, refleksi diri. Jadi kayak aku menyadari, misalkan aku salah nih kan, aku nuntut dia harus balas chatku cepat gitu misalnya. Emosi kan di situ. Nah, tapi ketika kami sedang nggak kontekan gitu beberapa hari gitu ya. Nah, momen-momen seperti itu buat aku pribadi ya aku pakai gitu untuk sebenarnya sih siapa yang salah gitu loh. Gitu. Salahkah aku menuntut dia gitu, aku sempat berpikir sih. Nah, dulu kan ketika kuliah, ketika dalam permasalahan seperti itu, salahkah aku harus menuntut dia ini gitu loh. Nah, ya aku bawa dalam doa gitu sebenarnya, Tuhan apakah aku ini salah gitu loh. Nah, ya sebenarnya Tuhan kasih memang nggak benar-benar spesifik ya, tapi Tuhan kayak tunjukkan bahwa sebenarnya aku harus sabar gitu. Nah, ubah cara kita membina hubungan yang baik itu seperti apa yang sehat, karena hubungan tuh nggak hanya tentang kita chatan terus 24 jam, itu banyak hal yang kita kerjain. Dan apalagi kata Evi kan masih dalam tahap pacaran, benar, karena dalam tahap pacarannya kita masih belum dimiliki seutuhnya gitu loh. Aku belum memiliki dia seutuhnya, dia juga gitu, sebaliknya ke aku. Dan banyak hal yang mesti dikerjakan di luar pacaran kayak gitu. Nah, menyadari gitu apa yang salah gitu ya, aku langsung minta maaf, coba hubungi dia, minta maaf gitu. Ya tapi namanya ini ya, karena sudah sudah mungkin kecewa gitu. Mungkin susah buat Epi maafin gitu. Memaafkan
memaafkan ya mungkin dia pas memberi maaf gitu, tapi untuk kembali membina hubungan memang agak susah gitu ya. Oke. Ya kayak agak susah gitu karena ya mungkin udah terlanjur kecewa gitu ya. Aku berulang kali sih meminta maaf gitu, terus tetap aja ya kita berakhir beberapa kali berakhir ya hanya karena masalah selisih paham ini aja sih gitu, Masalah karena ego juga. Nah, ego tuh. Gimana cara Kak Evi sama Kak Andre nih menakar ego masing-masing? Mulai dari Kak Evi atau Kak Andre duluan? Menakar ego masing-masing ya. Mm-mm. Ini yang sekarang atau yang dulu nih? Karena rasanya kayak berbeda gitu loh keadaan. Bener. Terserah ceritain Nah, aja. oke. Kalau dulu ya kayak pengen kayak kita tuh kayak bersaing gitu loh. Kayak ya aku yang benar, kamu yang salah. Di sisinya dia aku yang harus benar, kamu yang harus salah gitu loh. Jadi kayak saling menuduh gitu loh. Mungkin kami berdua dulu juga nggak mengerti bahwa hubungan kami nih menganggap hubungan ini seberharga apa sih gitu. Kami belum tahu di situ. Kami nggak tahu nilai dan tujuan kami berpacaran tuh untuk apa gitu loh. Dan kami tuh nggak ngerti kayak pacaran yang benar tuh kayak gimana sih. Pacaran yang kayaknya orang tuh kayak indah-indah gitu lah, kayak drama Korea tuh kan kayak Tak seindah di drama ya. Kita nih kayaknya banyak pedasnya aja. ini kita kayak apa ya, kayak jauh banget gitu lah di pikiran kita, apalagi kita cewek ya, pasti kita berpikir bahwa pengen punya hubungan yang romantis, bahagia, cowoknya cinta sama aku gitu loh. So sweet. So sweet, kasih kejutan gitu. setiap hari, Kasih kejutan setiap hari, kasih bunga gitulah. candlelight dinner. Nanti Tapi- karangan bunga langsung. Aku cinta kamu gitu. Nah itu kan banyak yang kayak gitu tuh, kayak di FTP misalnya lah, oh aku cinta kamu, pokoknya kayak selalu memperlihatkan rasa cinta, menunjukkan rasa cintanya gitu loh. Cuman real life-nya nggak kayak gitu loh. Pacaran tuh nggak kayak gitu. Kalau kita punya bayang, aku dulu berpikir gitu ya, pacaran kayaknya indah nih, kayaknya sama orang baik gitu loh, misalnya sama orang yang ganteng misalnya atau apa gitu loh. Tapi ternyata setelah menjalani tuh kayak kamu bisa gitu. Lanjut. Ya, jadi ya aku mikirnya, wih kayaknya nih kita bakal jadi couple goals gitu kali ya mikirnya. Tapi ya kita nggak tahu, nggak ngerti. Kalau zaman sekarang kan terkenalnya couple goals gitu kan. Ya couple goals tuh yang kayak seperti apa dulu gitu. Kita nggak tahu bahwa dulu nih hubungan pacaran kita nih kayak gimana sih, ya kejelasannya gimana sih, kita seberapa menghargai sih pasangan kita atau hubungan kita gitu loh. Jadi dulu yang namanya ngurusin ego masing-masing itu masih susah banget. Kayak aduh, nih orang nih nggak pengertian nih, ini orang nggak pengertian nih. Akhirnya tuh numpuk tuh perasaan rasa jengkel, kecewa tuh kayak udah sampai ke ubun-ubun gitu loh. Nunggu pecah ya. Bom waktu. Bom waktu. Sampai ketika kami udah mulai mengerti gitu loh hubungan arti sebuah hubungan seperti berpacaran, pacaran. Seberapa berharganya sih di mata kamu gitu loh hubungan pacaran itu pun bener-bener kayak prosesnya tuh bener-bener panjang gitu loh. Dari awal kami yang cuma pacaran